I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Yohanes 15 bab 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mengawali dengan kutipan dari Santo Fransiskus de Sales, karena hari ini peringatan Santo Fransiskus de Sales yang hidup di abad 16, sekitar 1500 sekian. Dan Fransiskus de Sales itu adalah pelindung pers Katolik. Maka biasanya Paus itu mengeluarkan surat hari komunikasi sosial, walaupun peringatan hari komunikasi sosial itu di hari Minggu Paskah keempat, tetapi suratnya sudah dikeluarkan di hari peringatan Santo Fransiskus de Sales. Nah, nanti kita lihat siapa dia. Tetapi kutipannya bagi saya menarik. Hendaklah kita bersabar dalam segala hal, tetapi terlebih-lebih terutama sabarlah dengan diri sendiri. Jangan dibingungkan, jangan dibimbangkan dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Karena apa? Karena kita itu berharga. Kita itu dilihat dan dipandang oleh Tuhan. Maka segala hal janganlah menggelisahkan dan mengubah kita, entah keberhasilan atau kegelisahan, pergulatan. Janganlah mengubah semuanya itu. Mengubah apa? Mengubah kesadaran bahwa kita itu berharga di hadapan Allah. Tentu kita diingatkan dalam kisah ini, kisah ketika Yesus berjalan di atas air, dan Petrus ingin ikut dan Petrus bimbang. Petrus takut dan hampir tenggelam, lalu dia mengulurkan tangan. Yesus mengatakan, "Mengapa engkau bimbang, hai orang yang kurang percaya?" Dan itulah yang hendaknya menjadi dasar kita, bahwa kita itu dipercaya oleh Tuhan, bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan. Karena apa? Santo Fransiskus de Sales dikenal dalam tradisi gereja sebagai Rasul Cinta Kasih. Rasul Kasih. Dialah yang sangat pertama mengobarkan tentang kasih, dan Paus Fransiskus memperhatikan dia ketika Paus bicara tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Santo Fransiskus de Sales sebagai uskup adalah yang pertama kali menyebarkan dan menekankan devosi kepada hati kudus, hati Yesus yang Maha Kudus, kepada hatinya yang tertusuk oleh tombak. Nah, kita lihat dalam gambar ini, lambang dari Fransiskus de Sales itu hati Yesus yang ditusuk oleh dua panah dan dikobarkan dengan salib, dan di situ ada mahkota duri. Kita lihat teladan hidupnya. Fransiskus de Sales itu menapaki hidup dengan sabar, tekun, dan teguh pada tujuan. Yaitu ketika muda sudah pengen jadi romo, tetapi tahu orang tuanya tidak setuju. Maka dia menekuni studinya dalam bidang hukum, bekerja, dan dia orang pinter. Lalu dia bekerja dengan sukses, dengan baik, dan ketika dia bekerja dengan sukses dan baik, barulah dia mengatakan kepada bapaknya, sebenarnya bukan ini kok. Sebenarnya saya itu pengen jadi romo. Nah, bapaknya akhirnya mau tidak mau, ya sudah, apa boleh buat. Maka semuanya itu ditekuni dengan sabar, tekun, tidak terburu-buru, tidak ingin cepat-cepat, tapi lihat saja. Atau dalam bahasa Injil, Yesus suka mengatakan waktunya belum tiba. Jadi sabar saja.
Lalu apa yang menjadi dasar hidupnya? Saya mengutip dari Paus Fransiskus ketika bicara tentang Fransiskus de Sales di dalam ensiklik terbarunya Dilexit Nos tentang hati kudus Yesus. Fransiskus de Sales merenungkan kasih hati Tuhan yang terbuka dan terluka. Hati Tuhan yang terbuka, yang terluka, yang tertusuk oleh tombak, dan kita ingat Ibu Teresa juga punya devosi besar pada itu sehingga muncullah spiritualitas aku haus. Dan hati Tuhan yang terluka dan terbuka itu mengundang kita untuk tinggal di dalam hatinya itu, dan hanya dengan tinggal di dalam hatinya, maka hati Tuhan itu akan menerangi hidup kita. Hidup yang tidak senantiasa baik-baik saja, hidup yang tidak senantiasa indah. Tetapi kita akan menemukan itu kalau kita tinggal di dalam hati Tuhan yang terluka, hati Tuhan yang terbuka. Dan dari situlah kita bisa menemukan sumber kekuatan, penghiburan, kedamaian di dalam hati Tuhan. Kita bisa gelisah, kita bisa marah, tetapi kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan kedamaian dalam hati Tuhan. Ingat, Paus Fransiskus pada bulan Oktober kemarin mengeluarkan ensiklik terbaru Dilexit Nos, nanti juga akan kita lihat beberapa kutipannya, dan Paus Fransiskus juga menyebut nama Santa Teresa dari Kalkuta. Dan di dalamnya apa? Paus mengatakan dunia sekarang ini membutuhkan hati. Dunia ini sedang kering. Dunia membutuhkan hati. Tidak hanya dunia, gereja juga membutuhkan hati. Uskup Surabaya yang baru memakai istilah spiritualitas senyum. Monsignor Agustinus Tributi. Itulah yang kita butuhkan. Tetapi hati itu sumbernya dari mana? Sumbernya tidak lain bukan dalam hati Tuhan. Maka kita diajak berserah pada kasih hati Yesus. Baik dalam doa-doa kita maupun aktivitas sehari-hari kita. Sehingga doa dan aktivitas sehari-hari kita itu berakar, bersumber, dan bermuara di dalam hati Yesus, di dalam hatinya yang Maha Kudus. Agar apa? Agar segala doa kita, agar segala aktivitas kita, semuanya selaras dengan kehendak Tuhan. Maka kebetulan hari ini peringatan Santo Fransiskus de Sales dan tema yang diambil terkait dengan itu, supaya kita menimba dari hati, dari kasih Tuhan, agar kita semakin mampu menjadi misionaris cinta kasih. Nah, dari mana titik berangkatnya? Titik berangkatnya dari pengalaman dikasihi. Karena apa? Allah lebih dulu mengasihi kita. Inisiatif pertama dari Allah, bukan dari diri kita. Inisiatif pertama dari Allah. Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan tanda kasih Allah yang begitu besar itu nyata dari mana? Dari putranya yang menjelma menjadi manusia sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Allah sendiri memberikan putranya sebagai tanda kasih, supaya kita yang jauh dari kasih hidup di dalam kasih itu. Supaya kita memakai bahasa spiritualitas Ibu Teresa yang haus ini menemukan kelegaan dahaga dari Dia. Dari Allah sendiri. Dan Allah yang mengasihi itu adalah Allah yang ingin memulihkan kehidupan yang hancur karena dosa. Hancur karena dosa. Yang dalam bahasa Paus Fransiskus, dunia sekarang membutuhkan hati di tengah perang, pertikaian, perpecahan, perselisihan, kesenjangan sosial, ribut soal pagar laut atau apapun juga. Semuanya itu terjadi karena apa? Karena kita tidak punya hati. Dan memulihkan kehidupan yang hancur karena dosa. Hanya orang mau mencari menang, senang, dan untung sendiri saja. Maka Allah menawarkan apa? Perjanjian. Dan perjanjian lewat putranya Yesus Kristus dikatakan perjanjian baru dan kekal. Bukan perjanjian yang kekal seperti dalam perjanjian lama, tapi menjadi perjanjian baru dan kekal. Dan dalam perjanjian itu Allah menebus kita. Hutang dosa kita
ditebus dan dilebur oleh Tuhan. Supaya dengan demikian apa? Kembali terjalin relasi kasih kita dengan Allah, tetapi tidak hanya dengan Allah, relasi kasih kita dengan sesama. Sehingga dalam bacaan Injil tadi, hendaklah kamu saling mengasihi. Itu tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Bacaan yang tadi kita ambil itu bacaan dari teks liturgi Misa peringatan Santo Franciscus de Sales, peringatan Orang Kudus hari ini. Kita diangkat sebagai anak, bukan hamba. Demikian Injil Yohanes tadi mengatakan. Kita bukan budak dosa, tapi diangkat sebagai anak. Sehingga sebagai anak, kita punya relasi khusus dalam kasih. Dan dalam relasi khusus dalam kasih itu, Paulus mengatakan, kita berkat rohnya menyapa Allah, ya Aba, ya Bapa. Kita bukan budak dosa, kita menjadi anak, punya relasi dengan Bapa. Dan karena itu, kasih Kristus menguasai kita. Dan itulah yang menjadi motif dasar tindakan dan pelayanan kasih, tetapi juga motif dasar hidup kita. Karena apa? Kasih Kristus telah menguasai kita. Caritas Christi urget nos. Nah, ini sangat kuat berbicara di dalam tradisi spiritualitas Xaverian. Nah, hidup untuk mencintai. Beberapa kutipan dalam kitab suci. Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 tentang pengadilan terakhir. Nah, ini tentang pengadilan terakhir. Saat senja hidup kita, kita akan dinilai tentang pemahaman dan pemujian kita akan kasih. Ingat teks Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini adalah bacaan Injil 5 September peringatan Santa Teresa dari Kalkuta. Maka hendaknya sering-seringlah dibaca, sering-seringlah direnungkan, karena ini bacaan Injil Misa peringatan Santa Teresa dari Kalkuta. Apapun yang kamu lakukan atau apapun yang tidak kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang hina, itu tidak kamu lakukan atau kamu lakukan untuk aku. Tidak mengatakan status sebagai romo itu tidak penting, tidak mengatakan doa itu tidak penting, tetapi yang mau dikatakan adalah kelak di akhir zaman kita akan ditanya tentang apa? Apa buah dari hidupmu sebagai orang Kristiani? Apa buah hidupmu sebagai imam pada saya? Dan apa buah dari doa itu? Karena apa? Akhirnya nanti kita lihat kutipan dari Ibu Teresa, buah doa adalah apa? Kasih. Buah kasih adalah apa? Kedamaian. Itulah yang akan dilihat. Apa buah dari hidup kita? Apa buah dari Zoom meeting kita? Kalau hanya, mohon maaf, samsum terus tiap Jumat, tapi tidak berbuah, ya untuk apa? Apa buah dari menjadi KKIT, menjadi ITM? Buahnya apa? Kita akan dinilai dari bukan sekian kali kita ikut Zoom, bukan sekian lama kita ikut KKIT, tapi akan ditanya, apa yang kita lakukan? Apa buahnya? Apa dan di mana kasih itu? Itu. Maka coba dibaca terus-menerus Injil Matius 25 ayat 31-46. Ini bacaan Injil Misa peringatan Santa Teresa dari Kalkuta. Saya malu pas dulu saya di khotbah di Akita itu bicara soal itu juga. Khotbah Misa peringatan Santa Teresa. Allah adalah kasih dan Dia yang mengasihi lahir dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka tanda kita lahir dari Allah, tanda bahwa kita hidup dari Allah adalah apa? Tandanya adalah kasih. Dan kalau kita tidak mengasihi saudaranya, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah? Maka Paus Benediktus ke-16 mengeluarkan ensiklik pertama Deus Caritas Est. Dan itu sesuatu yang penting. Atau dari Injil Yohanes yang tadi kita dengar, karena telah dikasihi, maka kita diundang hidup dalam kasih dan saling mengasihi.
Dan menghidupi perintah kasih itulah tanda bahwa kita hidup sebagai anak, bukan sebagai hamba dosa, tapi sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah. Maka kalau Ibu Teresa mendapat panggilan "Come be my light", jadilah cahaya bagiku, tidak lain adalah bukan tanda bahwa kita hidup dan terang. Tanda bahwa kita itu adalah misionaris terang Allah, cahaya, mewartakan dan mewujudkan menghidupi terang Allah. Tandanya adalah kasih. Maka Ibu Teresa memberi nama tarekatnya misionaris cinta kasih. Missionary of Charity. Karena itulah identitasnya. Lalu kita juga lihat apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Saya suka dengan khotbah Kardinal Haryo pada saat tabisan Uskup Surabaya. Bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus, apakah aku mengasihi kamu dalam kasih yang sempurna? Petrus menjawab, ya, aku mengasihi kamu dalam kasih yang tidak sempurna. Tidak sambung. Demikian Kardinal Haryo mengatakan. Walaupun Kardinal Haryo tidak menyebut kata Joko Sembung, tidak nyambung. Lalu Yesus bertanya lagi kedua kalinya. Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku dalam kasih yang sempurna? Jawaban Petrus sama. Tuhan, aku mengasihi kamu dalam kasih yang tidak sempurna. Nah, lalu dalam pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan derajatnya. Simon, apakah engkau mengasihi aku dalam kasih yang tidak sempurna? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau dalam kasih yang tidak sempurna. Ya, justru mulai dari kesadaran diri Petrus bahwa lemah dan berdosa, dalam kesadaran diri bahwa dia belum sanggup untuk mengasihi Tuhan dalam kasih yang sempurna, dia mengakui mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu, namun cintanya pada Tuhan masihlah adalah kasih yang tidak sempurna, yang kurang sempurna. Dan itulah yang dilihat Yesus. Sehingga mulai dari kasih yang tidak sempurna, Yesus menuntun Petrus sampai kepada kasih yang sempurna, kasih sampai pengorbanan diri disalib. Dan bahkan pada saat disalib, Petrus tetap menyadari bahwa kasihnya adalah kasih yang belum sempurna, maka dia meminta disalib dengan kepala di bawah. Dan Petrus adalah pemimpin gereja yang pertama. Sampai sekarang pengganti para paus disebut pengganti Petrus. Dialah batu karang yang sadar berangkat dari kasih yang tidak sempurna. Dia memberikan kasih sedemikian rupa, sesempurna mungkin yang bisa dibuatnya. Maka Yesus memberi perintah itu. Nah, maka itulah yang dikatakan. Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah. Dia akan memakai kita untuk melengkapi, menggenapi hal-hal besar. Lebih dalam kasihnya daripada dalam kelemahan-kelemahan kita. Justru ketika kita mulai dari kasih yang tidak sempurna, mulai dari kerapuan dan kelemahan kita memberikan diri kepada Allah. Allah akan menyempurnakan, Allah akan menggenapi. Menggenapi di dalam apa? Di dalam kasih-Nya. Maka jangan takut dengan kelemahan dan kerapuan kita. Karena cintanya, rahmat dan cinta cukup sudah itu bagiku. Demikian doa ambillah ya Tuhan dari Ignatius Loyola. Cinta dan rahmat-Mu cukup sudah bagiku. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Maka itu artinya apa? Berani terluka. Cinta baru sejati kalau berani terluka. Nah, dari kasih ke kasih, dari hati ke hati. Itu dari ensiklik terbaru Paus yang dikeluarkan Oktober kemarin tentang hati kudus Yesus. Dan dikatakan inilah rangkuman dari ajaran Paus. Bahkan dikatakan kalau kita mendalami hati kudus Yesus, itulah sinopsis dari Injil. Nah, maka kita
perlu mempelajari dokumen itu supaya kita bisa memahami apa yang menjadi inti dari hidup kita, apa yang menjadi sinopsis rangkuman dari Injil, dari pesan Tuhan. Maka betapapun kita menanggung derita, pada saat itu kita mengalami juga penghiburan batiniah karena sadar dan tahu bahwa Kristus menderita bersama kita. Maka di hadapan hati Kristus, maka kita memohon belas kasih-Nya akan derita dunia ini. Karena apa? Karena Dia juga mengambil dan menanggung derita dunia ini, berbela rasa kepada dan dalam penderitaan kita untuk apa? Menyatakan kasih-Nya. Maka dikatakan oleh Paus, langkah hidup kita adalah dari kasih ke kasih, dari hati ke hati, dari kasih Tuhan ke, maaf ya, kekasih itu ke-nya dipisah ya, bukan kesambung. Kalau ke-nya disambung nanti artinya beda, kekasih yang beda. Dari kasih ke kasih, dari hati ke hati. Justru menimba dan bersumber dari hatinya, kita akan juga menyebarkan dan mewartakan dan hidup dalam hatinya. Nah, itulah yang kita butuhkan. Lapar akan kasih lebih sulit untuk diatasi daripada lapar akan roti. Karena apa? Kita tidak dihitung hanya sebatas angka. Karena kita diciptakan untuk sebuah tujuan, yaitu apa? Mencintai dan dicintai. Oleh karena itu, Ibu Teresa mengatakan jangan kita puas dengan hanya memberi uang. Uang tidak cukup, uang bisa didapat, uang bisa dicari. Tetapi apa yang dibutuhkan adalah cintailah mereka. Cintailah. Ingat, Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Indonesia, di dalam salah satu acara, saya tidak ingat persis, tampaknya di kantor KBI, ketika Paus bertemu dengan kelompok-kelompok yang memberi pelayanan-pelayanan sosial, Paus mengatakan kalau kamu melayani orang miskin, sentuh tangannya, tatap matanya. Karena apa? Itulah tanda hati. Tatap matanya, sentuh tangannya, dan tunjukkan senyummu. Karena apa? Yang dibutuhkan bukan sekedar bantuan, bukan uang. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah kasih. Maka kalau kita membuat love in action, jangan hanya brel, 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 brel. Wah. Silakan, nih bagi, ambil, ambil. Tetapi jangan-jangan kita tidak menatap mata dengan dalam untuk menunjukkan apa? Ada perjumpaan dari hati ke hati. Bukan sekedar bantuan sosial. Karena kita tidak membagikan bansos. Kita membagikan kasih. Misionaris cinta kasih. Kerinduan yang tak terbatas. Tuhan yang haus. Itulah yang mau kita ungkapkan dan nyatakan. Gila karena cinta, mabuk karena kasih. Ini yang dimunculkan dari eros ke agape. Dari tentu kita sadar bahwa kita itu masih manusia normal, dari eros, dari hanya rasa belas kasihan, dari hanya rasa simpati ke agape, dari kasih yang berbagi, kasih yang lebih dalam, kasih yang terlibat dan nyata dalam pemberian diri. Dan di dalam bahasa Injil Yohanes dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang menyerahkan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan itu adalah puncak dari agape, cinta Tuhan. Maka Ibu Teresa memakai ungkapan karena menjadi agape itu, bahwa dia hanya membagikan cinta Tuhan, maka menempatkan diri hanya sebagai pensil di tangannya untuk menuliskan pesan kasihnya. Kegembiraan Allah, maka dikatakan love begins with smile. Kegembiraan, sukacita, gembira karena mengasihi, nah berubah karena dikasihi. Maka sadar bahwa kita dicintai. Kita berubah karena sadar. Kita diubah karena sadar bahwa kita itu dicintai. Dan karena sadar kita itu dicintai, kita menumbuhkan sukacita. Dan oleh karena itu, kegembiraan sukacita itu sebagai pewarta kabar gembira, sebagai misionaris cinta kasih,
kita berbagi. Karena apa? Karena kita mengasihi. Kehadiran yang tidak buat jarak, tapi datang dan hadir. Semakin dekat dengan kita, dan semakin kita juga dekat dengan Dia. Dalam ungkapan yang dari Santo John Henry Newman, cor ad cor loquitur, perjumpaan dari hati ke hati. Dan terlebih dan pertama-tama ada perjumpaan dengan hati Tuhan. Dan tentu puncaknya sebagai orang Katolik adalah Ekaristi, perjumpaan dengan hati Tuhan. Maka terutama bukan tindakanku, namun pengalaman akan besarnya limpahan kasih Allah yang membentuk diri dan mendorong tindakan. Maka pertama-tama, jangan berpikir saya berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat itu. Lalu kita dalam bahasa Ibu Teresa LSM, Indira Gandhi mengatakan kepada Ibu Teresa, "Suster, apa bedanya saya dengan kamu? Saya berbuat itu karena apa? Untuk sesuatu, tetapi kamu berbuat kasih untuk seseorang." Maka bukan proyek, bukan aktivitas, bukan aktivisme, tetapi apa? Karena dorongan limpahan kasih Allah itu yang mendorong kita berbuat dan bertindak. Maka kalau kita hanya membuat love in action, sebuah proyek, rapat, tindakan ini, kita buat ini, kita buat ini, kita buat ini, tapi kita tidak menimpa dari kasih Tuhan, dan kita tidak sadar apa yang menjadi motifnya, apa yang menjadi landasannya, apa yang menjadi dorongan dasarnya. Kalau itulah kasih Tuhan, pengalaman karena kita dicintai, pengalaman karena kita tuh lebih dulu dikasih oleh Tuhan, dan kasih Allah yang begitu berlimpah, maka kita akan mengalami perjumpaan dari hati ke hati itu. Dan kita akan sungguh menjadi misionaris cinta kasih. Apa menjadi misionaris cinta kasih? Spiritualitasnya. Menggapai rahmat. Rahmat. Rahmat itu bahasa Latinnya gracia. Dari kata gracia kita mengenal kata gratis. Semakin kita menghidupi rahmat, semakin kita gratis, semakin kita murah hati, semakin kita cuma-cuma. Bukan karena layak, tetapi karena dicintai. Maka datang kepadanya dan sadar dia tidak pernah meninggalkan. Karena dicintai. Dan kasih itu penuh dengan kesetiaan. Karena Tuhan haus pada kita. Karena kesetiaannya. Dia tidak menghitung dan memperhitungkan segala sesuatu. Kalau kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala kelemahan dan kerapuan kita, Tuhan menerima kita, Tuhan mengampuni kita. Betapapun Tuhan sadar dan tahu, pada saat kita diampuni, Tuhan sadar bahwa setelah itu kita akan berbuat dosa lagi. Tapi Tuhan tetap akan mencintai, Tuhan tetap akan mengampuni tanpa syarat. Kalau kita tuh mengampuni dan menyintai dengan syarat, awas ya, jangan berbuat lagi ya, itu kita. Tapi Tuhan tidak membuat itu. Karena Allah adalah kasih. Dan membutuhkan apa? Kerendahan hati. Kenosis, pengosongan diri. I am nothing. I have nothing. I can do nothing. Demikian Ibu Teresa mengatakan. Karena mencintai, maka makin rendah hati. Semakin kita berbagi karena cinta, kita semakin rendah hati kok. Bukan aku loh. Ingat Ibu Maria ketika dipuji oleh Elizabeth, terpujilah engkau di antara semua wanita. Apa jawab Maria? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Seakan-akan Maria mengatakan, sorry. Jangan memuji saya, jangan memuji saya. Pujilah Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Saya ini bukan siapa-siapa. Kalau saya mau bersyukur, hanya satu. Karena dia berkenan memandang kerelaan hambanya. Karena Maria bersyukur yang disyukuri apa? Karena Allah memandang kerelaan hatinya. Bukan status dirinya sebagai ibu Tuhan. Tidak. Tetapi karena Allah memandang dia. Kerelaan hatinya, kerendahan hatinya. Maka Maria senantiasa mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Maka Maria disebut penuh rahmat karena memiliki kerendahan hati. Bahkan kerendahan itu diam ketika berdiri di bawah kaki salib. Dan diam pada saat memangku jenazah Yesus diturunkan dari salib. Dan juga dengan tenang dan diam ketika menemani para rasul untuk menerima
turunnya Roh Kudus. Maka kita diajak memiliki kelemah lembutan ilahi, berani menderita karena kasih, menjadi murah hati, dan membiarkan diri haus. Deus sitit sitiri. Ini saya kutip dari apa namanya buku, aduh saya lupa. Itu buku terjemahan. Saya ingat itu karena mohon maaf sombong di saya. Karena saya menerjemahkan itu buku tentang Ibu Teresa itu. Saya tidak, aduh, saya lupa judulnya. Mohon maaf. Deus sitit sitiri, dahaga untuk dirindukan, haus untuk dirindukan. Apa namanya? Rindu. Justru haus itu, maka kita memiliki kerinduan akan haus, dan semakin kita haus, semakin kita merindukan Tuhan. Semakin kita merasa dahaga, kita semakin merindukan untuk dipuaskan oleh Tuhan. Membiarkan diri haus supaya Tuhan memuaskan dan melepaskan dahaga kita. Nah, lagi-lagi dari Dilexit Nos, ensiklik Paus. Kita semakin menjadi diri sendiri dengan apa? Kalau kita semakin mengenal sesama. Hanya dengan semakin kita mengenal sesama, kita semakin mengenal diri, dan juga karena itu semakin menjumpai sesama. Kita tidak mungkin mencapai kepenuhan hidup kita sebagai umat manusia kalau kita tidak membuka hati kita kepada sesama. Hanya dengan mencintai, kita semakin mengalami dan mendapatkan kepenuhan. Karena apa? Bagian terbesar dari hidup kita adalah karena kita diciptakan karena kasih. Dan kita mewujud nyatakan rencana Tuhan hanya kalau kita belajar mencintai. Dan hati adalah simbol dari cinta itu. Kita akan semakin mampu menemukan kepenuhan hidup kalau kita belajar mencintai dan terus-menerus belajar untuk mencintai. Mungkin dalam mohon maaf lagu dangdut, aku ini pengemis cinta. Nah, maka kitalah pengemis cinta itu. Dan kita diajak tahu betapa besar cinta Tuhan pada kita. Hanya kalau kita sadar dan tahu cinta Tuhan pada kita begitu besar, mau tidak mau, kita hanya bisa apa? Memancarkan kasih itu. Berangkat dari kesadaran Tuhan mencintaiku, dan karena sadar Tuhan mencintaiku, maka kita hanya bisa apa? Memancarkan cinta Tuhan. Maka pancaran cinta kasih Allah itu salah satu doa yang diajarkan oleh Ibu Teresa dan dimohonkan supaya kita terus-menerus mendoakan itu. Sukacita tampak dari mata, dari apa yang kita katakan dan bagaimana kita berjalan. Dan sukacita itu tidak tinggal diam di dalam diri kita. Selalu terpancar. Karena apa? Sukacita itu sangat menular. Nah, maka menularkan cinta kasih, menularkan sukacita, itu panggilan kita. Sehingga kita menjadi apa namanya rantai cinta untuk apa? Menangkap jiwa-jiwa. Hanya dengan itu kita menangkap jiwa-jiwa. Lagi-lagi baik kalau kita mendalami dan mempelajari ensiklik Paus dan Hati Kudus dan kita diajarkan tentang itu. Dari doa ke pelayan pendamaian. Buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa iman. Buah dari iman kasih. Buah dari kasih pelayanan. Buah dari pelayanan kedamaian. Nah, ini yang diajarkan kepada kita. Dan cinta itu paradoks. Apa? Mencintai sampai terluka. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengatakan kalau kamu mempertahankan nyawamu, kamu akan kehilangan. Tapi kalau kamu kehilangan nyawamu, kamu akan mendapatkannya. Nah, maka belajar mencintai. Mulai dari mana? Sabar dengan diri sendiri. Sabar dengan diri sendiri. Mengutip Franciscus de Sales. Sabar dengan diri sendiri. Pergilah menjumpai setiap orang. Bawakanlah kebaikan dan kelembutan Allah. Sehingga semoga balsem cinta kasih dapat teroles kepada setiap orang.
baik mereka yang percaya maupun yang jauh. Karena itulah tanda kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, menjumpai dan menyatakan kebaikan dan kelembutan hati Allah. Dan kita menabur harapan, bukan menabur kepanikan. Dan saya mengutip harapan ini karena kita ini sedang di tahun jubileum, temanya peziarahan pengharapan. Maka kita pun misionaris Cita Kasih itu penabur harapan. Dan harapan tidak mengecewakan. Demikian Bula Paus Fransiskus di tahun jubileum ini. Harapan selalu ada, walaupun di tengah kekacauan perang pertikaian ini. Karena apa? Harapan itu lembut, tenang, tapi kuat. Di tengah perang, lembut tenang. Saya jadi ingat, di tengah pertikaian di Gaza, Paus tiap hari menelpon romo paroki di Gaza. Tiap hari menelpon, tanya, dan ketika setelah gencatan senjata, Paus bertanya, Yusuf, dan menarik, Paus di situ mengatakan memakai dua kata Arab, Assalamualaikum, lalu kata kedua, syukran. Syukran artinya terima kasih. Lalu pertanyaan pertama, kamu makan apa hari ini? Dan Romo itu mengatakan, makan ayam Bapak Suci. Waduh, ayam, masih punya ayam kamu? Masih. Nah, ini tidak omong yang berbuih-buih. Kenapa? Di tengah ketidakpastian, di tengah perang, di tengah ketakutan, Romo itu mengatakan tetap punya harapan karena mendasarkan pada doa. Dan kita karena itu dipanggil menjadi orang-orang yang berpengharapan. Moga-moga demikian. Walaupun saya tahu dan saya sadar, saya masih sering sulit untuk menjadi orang yang berpengharapan karena saya masih sulit untuk sabar. Nah, maka saya mengakhiri dengan kutipan dari khotbah Paus di Gelora Bung Karno. Jangan pernah lelah menabur. Jangan pernah lelah menebar jala. Ingat, Petrus walaupun semalam-malaman tidak mendapatkan ikan, tetapi karena engkau menghendaki, demikian Petrus kepada Yesus, maka aku menebarkan jala juga. Jangan pernah lelah menebar jala. Jangan pernah lelah bermimpi untuk membangun bangsa yang damai. Jangan pernah lelah berdialog. Jangan pernah lelah tersenyum. Kalian adalah bangsa yang murah senyum. Moga-moga demikian supaya kita tidak cemberut, sungut-sungut. Senyum adalah senjata ampuh. Love begins with smile. Teruslah berjalan bersama, jangan pernah lelah menabur harapan. Nah, ini. Karena apa? Setiap orang Kristiani itu adalah misionaris. Kita semua diutus. Untuk apa? Menyebarkan dan memanggul, menghidupi, memberikan kesaksian cinta Tuhan. Maka jadilah misionaris kelembutan kasih Allah. Nah, itu yang kita katakan.